Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, undangan-Mu bagi kami untuk datang beribadah. Kami tahu kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau yang memanggil kami dan melayakkan kami. Dan kami sudah menyanyi memuji nama-Mu, dan sekarang Tuhan berkatilah kami dengan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, dan kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-13. Surat Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan, Roma 13 dari mulai ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya membaca dari Alkitab TB 2, kalau saudara menggunakan Alkitab TB maka mungkin akan ada beberapa yang berbeda. Nah saudara, bagian ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama saudara adalah ayat 11 sampai 12a, itu adalah bagian yang disebut sebagai indikatif. Artinya saudara, Paulus menyebutkan kondisi yang ada, kenyataan yang ada, apa yang mereka hadapi sekarang ini. Tetapi saudara, di bagian kedua ayat 12b sampai 14 adalah bagian yang disebut imperatif, artinya Paulus memberikan perintah. Kalau begitu, kalau kondisinya seperti itu, maka ini yang harus kamu lakukan. Nah saudara, bagian ini kira-kira terbagi menjadi dua bagian seperti itu. Mari saudara kita perhatikan dulu bagian yang pertama ayat 11 sampai 12a, bagian indikatif, yaitu tentang apa yang dihadapi sekarang. Nah saudara, Paulus mulai bagian ini dengan memakai sebuah istilah yaitu waktu sekarang. Saudara, dia berkata hal ini harus kamu lakukan, mungkin maksudnya adalah semua yang sudah dia tuliskan di ayat-ayat sebelumnya. Paulus berkata semua ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Nah saudara, dan apa yang dia maksud dengan waktu sekarang? Saudara, Paulus menggunakan 3 hal untuk menjelaskan apa yang dia maksud dengan waktu sekarang ini. Yang pertama saudara, dia berkata ini adalah saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Yang kedua, saudara, di ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Saudara, keduanya sama-sama menggunakan perumpamaan malam berganti siang. Saudara, waktu itu di masyarakat mereka zaman itu mereka pekerjaannya seputar pertanian, peternakan, perikanan, dan matahari sangat terik. Ketika sudah mulai siang, maka saudara bangun pagi itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi masyarakat zaman itu. Saudara, maka para pembaca surat Paulus akan langsung mengerti apa yang dimaksudkan. Hari sudah jauh malam, artinya malam sudah hampir selesai dan bahkan dikatakan hampir siang, maka ini sudah saatnya kamu bangun dari tidur. Saudara, sangat masuk akal bukan? Yang bilang gak masuk akal pasti yang malas bangun pagi. Saudara, sangat biasa kalau kita tahu bahwa masyarakat zaman itu mereka tahu hari sudah sangat jauh malam, sudah hampir lewat, sudah hampir siang, maka saatnya bangun. Tetapi saudara, Paulus ingin bicara bukan soal jangan malas bangun pagi sebetulnya dalam bagian ini. Paulus memakai gambaran malam dan siang di sini untuk menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Saudara, malam itu adalah zaman sekarang ini yang penuh kejahatan. This present evil age. Zaman sekarang ini yang penuh kejahatan. Dan siang yang dia maksud adalah hari Tuhan di akhir zaman, the day of the Lord. Maka dia berkata this present evil age, zaman sekarang yang jahat ini sudah hampir selesai. Dan the day of the Lord, hari Tuhan di akhir zaman sudah mendekat.
Saudara, maka panggilan untuk bangun dari tidur adalah panggilan untuk jangan seperti terlena hidup mengikuti zaman sekarang yang jahat ini. Jangan hidup seperti tidak waspada bahwa apa yang kamu lakukan adalah jahat. Bangun, karena hari Tuhan akan segera tiba. Akhir zaman sudah dekat. Dan penjelasan Paulus yang ketiga tentang waktu sekarang adalah di ayat 11. Sekarang dia berkata keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Inilah waktu sekarang. Waktu di mana keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, saudara, sebagian orang Kristen mungkin bingung apa maksud kalimat Paulus. Karena bukankah kita sudah diselamatkan waktu kita menjadi percaya? Tapi Paulus berkata sudah lebih dekat. Saudara, Paulus sedang bicara soal keselamatan akhir. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima keselamatan. Kita sudah menjadi milik Yesus. Roh Kudus diberikan di dalam kita. Tetapi anugerah keselamatan Allah belum selesai. Saudara, masih ada keselamatan akhir. Di mana di sana bumi dan kehidupan di dalamnya yang sudah rusak ini akan sepenuhnya diperbaharui. Setan dan pengikut-pengikutnya akan dihukum. Orang-orang percaya akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita menantikan saat itu. Dan Paulus berkata, saat itu, keselamatan itu, hari itu sudah lebih dekat hari ini daripada waktu dulu kamu percaya. Saudara, bukankah memang tidak ada yang tahu kapan keselamatan atau akhir zaman itu akan tiba? Tapi setiap hari sebetulnya kita semakin mendekatinya. Saudara, kapanpun kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan kita berjanji mengikut Dia menjadi muridnya. Apakah tahun lalu, apakah 5 tahun lalu, apakah 50 tahun lalu. Kapanpun kita menjadi percaya, hari ini waktu untuk kita mengikut Dia dan melayani Dia sudah lebih sedikit dibanding dulu waktu kita percaya. Saudara, ini kebenaran yang sangat penting sekali. Waktu kita sangat terbatas. Dan waktu cepat sekali berlalu. Sayangnya saudara, seringkali kita baru sadar itu ketika kita sadar hidup kita tidak lama lagi. Saudara, beberapa tahun lalu saya berkenalan dengan seorang yang sedang berobat di Singapura karena dia menderita kanker. Awalnya dia belum percaya kepada Tuhan. Tetapi selama dia sakit, dia banyak dilayani oleh orang Kristen. Dan akhirnya dia menjadi percaya. Dan dia dibaptis. Semua seperti berjalan baik kemudian. Kemoterapinya selesai, kankernya dinyatakan bersih. Saudara, saya ikut bersuka cita bersama dengan keluarga dia. Tapi tidak lama kemudian datang berita yang mengejutkan. Kankernya kambuh kembali dan kali ini jauh lebih ganas. Dan dokter kemudian menawarkan hanya satu alternatif, kemoterapi dengan obat yang sangat keras. Kalau dia mau ambil pilihan itu, kemungkinan untuk sembuh tetap tidak besar, sementara resikonya adalah pendarahan di otak dan koma. Kalau dia tidak mau ambil pilihan itu, dokter memperkirakan hidupnya hanya sisa 6 bulan. Dia bertanya ke dokter lain, jawabannya lebih membuat pesimis, 3-6 bulan saja. Akhirnya saudara, dia memutuskan untuk tidak menjalani pengobatan itu. Dia menerima resiko untuk meninggal. Saudara, waktu saya mendengar itu, saya mengunjungi dia, kami menangis bersama. Dan berita itu saudara bukan hanya membuat dia tergoncang, tetapi saya juga tergoncang. Dan saya jadi berpikir, saudara, apa yang akan saya lakukan kalau dokter mengatakan yang sama kepada saya? Saudara, saya yakin saat itu seperti dia, saya pasti akan berpikir apa yang penting, paling penting yang harus saya lakukan di dalam waktu yang tersisa. 5 bulan kemudian saudara, dia meninggal, tidak sampai 6 bulan. Saya mendengar dari istrinya bahwa dalam waktu 5 bulan itu, dia mengatur keuangan keluarga, dia mengurus segala hal yang perlu dia urus. Dia juga banyak memakai waktu untuk berdoa, mendengar Alkitab dibacakan karena dia sudah tidak sanggup lagi membaca, tapi dia mendengar audio Bible. Dia mendengar tentang Tuhan yang baru dia percaya dan akan menyambut dia itu. Itu yang terpenting bagi dia. Ada satu orang lagi saudara yang saya kenal sebagai orang Kristen lama. Dia selalu menyempatkan diri datang ke kebaktian, tapi tidak banyak melayani karena kesibukan bisnis. Ketika dia divonis dokter menderita kanker, seluruh hidup dia menjadi berubah. Dia harus lepaskan semua bisnisnya, dia diam di rumah untuk pengobatan. Di dalam keadaan itu dia berkata begini, dulu saya ingin pelayanan tapi tidak pernah sempat. Sampai usia saya makin tua,
masih tidak sempat karena saya sibuk sekali bisnis. Sekarang tiba-tiba bisnis harus dilepas. Sekarang saya punya waktu. Tapi tubuh tidak mengizinkan. Saudara, hidup itu singkat. Kita semua tahu itu. Tapi seringkali saudara kita hidup tanpa kesadaran itu. Dan kita baru sadar ketika hidup kita tidak lama lagi. Maka di sini Paulus mengingatkan, kapan kamu percaya kepada Kristus? Dibanding hari itu, waktu kamu percaya. Hari ini, kita sudah lebih dekat kepada keselamatan kita. Waktu kita lebih pendek. Tapi saudara perhatikan ada dua penekanan yang penting dari Paulus. Yang pertama, saudara, Paulus tidak bilang kita sudah lebih dekat ke penghakiman kita. Tetapi kepada keselamatan kita. Saudara, bedanya sangat besar. Saudara mungkin pernah tahu sebuah film berjudul Bucket List. Saya nggak tahu apakah saudara pernah nonton film ini. Saudara, film ini berkisah tentang dua orang yang menderita kanker, sama-sama menderita kanker dan tahu hidup mereka tidak lama lagi. Dan mereka kemudian membuat daftar apa yang ingin mereka lakukan di dalam sisa hidup mereka. The list of things that you want to do before you kick the bucket. Ungkapan yang artinya meninggal dunia. Hal-hal yang kamu ingin lakukan sebelum kamu meninggal dunia. Dan message-nya adalah, jika hidup itu singkat, apa sebenarnya yang paling penting untuk dilakukan? Tapi sayangnya saudara, film itu memang hanya bicara tentang hal-hal senang-senang, pergi jalan-jalan, melakukan yang nekat-nekat gitu, yang selama ini ingin dilakukan tapi tidak berani. Nah, kalau saya ganti istilahnya, saudara, Paulus tidak berkata begini, sudah dekat waktunya untuk kita dihukum mati. Maka mari kita senang-senang, puas-puasin apa saja yang kita mau. Seolah-olah di sana tidak ada apa-apa, maka nikmatin apa yang kita bisa sekarang. Saudara, Paulus tidak berkata begitu. Tapi Paulus seperti berkata begini, ini sudah semakin dekat, kita akan segera menerima mahkota. Kita sudah dekat rumah, ada Bapa di surga menanti kita di sana. Mari hidup dengan benar. Sedikit lagi. Saudara, Paulus tidak pernah memprediksi kapan Yesus akan datang kembali. Tetapi sejak hari Pentakosta dan Roh Kudus memimpin orang-orang Kristen memberitakan Injil dan gereja berdiri di mana-mana. Sejak itu Yesus sudah bisa datang kembali kapan saja. Tidak ada lagi yang ditunggu, tidak ada yang tahu kapan. Dan itu berarti mungkin masih ratusan tahun lagi, tapi juga mungkin hari ini Yesus datang. Artinya sudah sangat dekat. Tapi yang kedua, saudara perhatikan juga penekanan Paulus bukan soal akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua kalinya atau hari keselamatan itu. Itu memang adalah peristiwa yang pasti terjadi dan Paulus tahu itu bisa terjadi kapan saja. Tapi Paulus di sini tidak sedang menekankan soal akhir zaman itu, tetapi penekanan Paulus adalah pada waktu sekarang ini. Jikalau kamu tahu what time it is, jikalau kamu tahu sekarang waktunya sudah lebih dekat, jikalau kamu tahu ini telah hampir siang, jikalau kamu tahu bahwa Tuhan bisa datang kembali kapan saja, maka perhatikan bagaimana menggunakan waktu sekarang ini. Keselamatan akhir sudah pasti terjadi. Tapi yang harus kamu perhatikan adalah bagaimana kamu hidup di waktu sekarang ini. Karena itu saudara kemudian dia memberikan beberapa perintah. Yang pertama saudara di ayat 12b perintah dia berkata, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, perbuatan kegelapan adalah perbuatan yang sesuai dengan zaman sekarang ini yang penuh kejahatan. This present evil age. Perbuatan yang sesuai dengan itu. Perbuatan-perbuatan dosa. Perzinahan, kecurangan, hati yang memikirkan yang jahat, ketidakpedulian pada penderitaan orang, kebencian kepada sesama, iri hati. Paulus bilang tanggalkan semua itu. Sementara perlengkapan senjata terang adalah senjata bagi mereka yang sudah dilepaskan dari kegelapan. Saudara, karena sekalipun kita sudah berada di dalam terang, kegelapan masih mengintai. Dosa masih menggoda, setan masih bekerja untuk menjatuhkan. Maka kita perlu senjata terang. Saudara, di surat Efesus Paulus menyebutkan beberapa gambaran senjata terang. Iman, firman Allah, keyakinan akan keselamatan, kerelaan memberitakan Injil, doa. Kenakan semua itu dia berkata untuk bertahan tidak jatuh dalam kegelapan, bahkan memperluas terang itu. Nah saudara, satu hal yang menarik adalah mengapa Paulus mengganti begini. Jangan mengenakan perbuatan-perbuatan kegelapan, tetapi ganti dengan senjata terang. Harusnya saudara kalau mau imbang dia berkata begini dong.
perbuatan kegelapan diganti dengan perbuatan terang. Sama-sama perbuatan, begitu kan? Tapi kenapa dia katakan perbuatan kegelapan diganti dengan senjata terang? Saudara John Calvin menulis begini. Paulus mengganti perbuatan kegelapan dengan senjata terang. Karena kita orang percaya harus berperang bagi Tuhan. Kalau perbuatan yang sesuai dengan kegelapan adalah dosa, maka perbuatan yang sesuai dengan terang adalah berperang bagi Tuhan. Dan ini perintah yang pertama. Tanggalkan perbuatan kegelapan, kenakan perlengkapan senjata terang. Perintah yang kedua, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Saudara, istilah sopan itu bisa diartikan yang pantas. Yang pantas dengan apa? Dengan siang hari. Siang hari yang sudah hampir tiba itu adalah hari keselamatan. Dan Paulus minta hiduplah dengan cara yang pantas dengan hari keselamatan itu. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Dan dia menyebutkan lawan dari hidup seperti itu adalah pesta pora dan mabuk-mabukan. Pesta pora yang dimaksud bukan pesta seperti biasa, saudara, kalau enggak kita enggak boleh pesta nanti. Tapi pesta minum-minum dan hasilnya adalah mabuk. Yang kedua adalah percabulan dan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu untuk hal yang lain tapi dalam hal seksual. Maka keduanya menjelaskan soal dosa seksual. Yang ketiga adalah perselisihan dan iri hati. Sikap yang memecah belah persekutuan di dalam gereja. Ini lawan dari apa yang pantas dilakukan pada waktu siang bertemu dengan Tuhan. Saudara, pernahkah kita membayangkan begini? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, cara hidup seperti apa yang pantas bagi kita? Akankah kita pesta mabuk-mabukan di hadapan Tuhan? Akankah kita melakukan dosa seksual di hadapan Tuhan? Akankah kita penuh kebencian, kemarahan, iri hati kepada orang lain di hadapan Tuhan? Saudara, bayangkan hidup seperti apa yang pantas dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan itu yang Paulus maksudkan. Hiduplah yang pantas dengan siang hari, yaitu keselamatan yang sudah dekat itu. Dan terakhir saudara, perintah yang ketiga adalah kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Saudara, apa maksudnya? Saudara, ada 3 cara hidup. Cara hidup yang pertama adalah berdasarkan hukum agama. Saudara, ini adalah hidup yang mementingkan aturan dan perbuatan baik. Kita dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi juga karena perbuatan. Konsepnya seperti itu. Tanpa itu kita tidak akan diterima oleh Tuhan, tidak akan dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara, cara hidup seperti ini dampaknya di dalam kehidupan adalah orang seperti ini akan selalu takut tidak mencapai standar dari Tuhan. Dia selalu khawatir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi dia karena dia masih banyak dosa. Di dalam relasi dengan sesama, dia akan menekankan kebenaran, standar yang tinggi, tapi kurang beranugerah. Nah saudara, ini adalah cara hidup yang sangat ditentang oleh Paulus. Karena waktu kita masih musuh Allah, waktu kita masih dalam kehancuran yang paling dalam, waktu tidak ada alasan sama sekali untuk mengasihi kita, kita not lovable. Yesus mati bagi kita. Bagaimana mungkin sekarang setelah kita jadi anak-anaknya, Yesus tidak mengasihi kita lagi ketika kita berbuat salah. Ini cara hidup yang pertama. Cara hidup yang kedua, saudara, adalah berdasarkan kebebasan. Kalau kita tidak lagi terikat hukum agama, kita tidak lagi perlu diikat dengan berbagai peraturan, artinya kita bebas. Tetapi seringkali saudara ini diselewengkan. Misalnya saudara dalam Roma 13 ini ayat 8-10, Paulus menekankan gini, barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena semua kegenapannya ada di dalam kasih. Tapi ini seringkali diselewengkan karena banyak orang kemudian atas nama mengasihi sesama manusia, melakukan hal yang melawan Tuhan. Banyak orang mau hidup bebas, gonta-ganti pasangan. Dan dasarnya adalah in the name of love. Yang penting mereka saling mengasihi, bukan? Mengapa tidak boleh? Dan bukankah kita harus mengasihi mereka, menerima mereka? Saudara, maka cara hidup ini menekankan anugerah tanpa kebenaran. Mereka lupa bahwa hukum Taurat disimpulkan oleh Yesus begini. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia.
Artinya kasihilah sesamamu manusia, tidak pernah bisa lepas dari mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah tidak bisa lepas dari mentaati firman-Nya. Ada anugerah, tapi ada kebenaran. Itu sebabnya saudara di sini Paulus sebetulnya sedang menekankan cara hidup yang ketiga. Mengenakan Kristus. Di satu sisi kita menerima keselamatan karena anugerah. Dan hidup kita selalu harus berdasarkan anugerah. Tapi bukan berarti kemudian kita bebas berbuat semau kita. Kalau pakai istilah hukum, maka hukum yang berlaku dalam hidup kita adalah hukum Kristus. Ketaatan kepada Kristus, kepada firman-Nya, kerinduan untuk jadi serupa dengan Kristus. Tapi kita melakukannya bukan supaya kita lebih dikasihi oleh Allah, tapi justru karena kita sudah diterima oleh Allah. Dengan istilah lain saudara, kita tidak jadi baik dulu, baru diadopsi Allah jadi anak-anaknya. Kita sudah diadopsi Allah dulu jadi anak-anaknya. Kasihnya sudah dan terlalu besar bagi kita. Maka kita ingin jadi baik. Dan inilah cara hidup berdasarkan Injil. Atas dasar apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Saya mau tanya, saudara kebanyakan orang Kristen yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang berdasarkan agama, peraturan, ada standar, ada hukum, dan saya terus menerus mencoba mengejar itu. Saya merasa berdosa ketika saya tidak mampu mencapai standar itu. Saya merasa Tuhan tidak mengasihi saya merasa saya ditolak oleh Tuhan. Dan saya memperlakukan orang lain juga dengan standar yang sangat tinggi tanpa anugerah. Yang pertama. Yang kedua, bebas, tidak ada hukum sama sekali. Terserah saya mau berbuat apa. Tapi yang ketiga adalah ada hukum Kristus, kita mengenakan Kristus. Ada anugerah, tapi ada kebenaran. Saudara orang Kristen kebanyakan yang mana? Saya kira kebanyakan orang Kristen antara yang pertama atau yang ketiga. Saudara, dan saya akan mengutip bahan dari City to City yang saya pikir akan sangat menolong kita membandingkan cara hidup yang pertama dan ketiga ini. Agama dan Injil. Saudara, orang yang berdasarkan cara hidup yang pertama, agama, dia akan berkata begini, saya taat supaya saya diterima. Tapi orang yang hidupnya berdasarkan cara hidup yang ketiga, berdasarkan Injil, saya sudah diterima, maka saya taat. Bedanya besar sekali. Yang kedua, saya taat supaya memperoleh sesuatu dari Allah. Itu berdasarkan agama, tapi berdasarkan Injil, saya taat karena Allah. Saya ingin bersuka di dalam Dia dan menjadi serupa Dia. Ketika situasi hidup tidak baik, orang yang hidup berdasarkan agama, saya marah karena saya hidup baik. Mengapa saya harus dihukum seperti ini? Kenapa Tuhan berikan ini kepada saya? Saya sudah hidup baik-baik. Tapi orang yang hidup berdasarkan Injil berkata, saya tahu hukuman saya sudah ditanggung oleh Yesus. Saya tidak terima hukuman. Walaupun ada penderitaan dalam dunia, Allah akan menyertai dan memberikan kasih-Nya kepada saya. Ketika saya dikritik, orang yang hidup berdasarkan agama berkata, saya marah karena penting sekali identitas saya sebagai orang baik. Maka saya akan lawan. Tapi orang hidup berdasarkan Injil, identitas saya tidak dibangun di atas kebaikan saya. Tetapi di atas kasih Allah bagi saya dalam Kristus. It's okay orang kritik saya. It's okay saya dianggap tidak baik. Tapi yang penting bagaimana saya di hadapan Tuhan. Ketika saya berdoa, orang hidup berdasarkan agama, tujuan utama doa saya adalah supaya saya bebas dari masalah. Kalau saya tidak berdoa, gawat nih. Hidup saya akan hancur. Maka saya perlu berdoa supaya saya bisa dibebaskan dari masalah. Allah akan tolong saya kalau saya berdoa. Tapi orang hidup berdasarkan Injil, tujuan utama doa saya adalah bersekutu dengan Allah. Bersyukur dan mengenal hatinya. Karena Allah sudah mengasihi saya. Dia tahu apa yang saya butuhkan sebelum saya minta kepadanya. Cara pandang terhadap diri. Orang yang hidup berdasarkan agama berkata jika sesuai standar, dia punya standar, kalau sesuai standar saya akan merasa sombong, saya orang yang baik. Dan saya tidak bisa simpati kepada orang yang gagal. Payah orang itu. Tapi jikalau saya tidak sesuai dengan standar saya merasa rendah diri. Tapi orang hidup berdasarkan Injil, dia berkata saya masih berdosa, tapi saya diterima oleh Yesus. Saya sangat rusak memang, tapi saya dikasihi, Yesus mati bagi saya. Maka saya rendah hati sekaligus saya percaya diri. Saya dikasihi Tuhan. Dan identitas saya, orang yang hidup berdasarkan agama, didasarkan terutama pada seberapa keras usaha saya, seberapa baik hidup saya. Dan saya sering memandang rendah mereka yang malas atau kurang bermoral. Sementara orang hidup berdasarkan Injil didasarkan pada Yesus yang mati bagi saya. Saya ada karena anugerah.
maka saya juga tidak memandang rendah orang lain. Saudara, kita yang mana? Saudara, perhatikan lagi kalimat Paulus. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Di satu sisi salah besar kalau kamu hidup berdasarkan hukum agama. Kamu sudah bebas. Di sisi lain jangan biarkan yang mengatur hidupmu adalah keinginan-keinginanmu. Keinginan-keinginan dagingmu. Jikalau kamu tahu what time it is. Waktu sekarang ini seperti apa sebetulnya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kisah. Banyak orang tahu nama Agustinus, seorang bapak gereja dan salah satu pemikir Kristen yang terbesar di dalam sejarah gereja. Sampai banyak orang berkata, saudara, seluruh pemikiran teologi hampir semua adalah hanya footnote dari apa yang sudah pernah dipikirkan oleh Agustinus. Orang yang sangat besar sekali. Tapi tidak banyak orang ingat bahwa ayat yang membuat Agustinus bertobat adalah Roma 13 ayat 13 sampai 14 yang tadi kita baca. Agustinus lahir saudara tahun 354 Masehi. Papanya tidak percaya kepada Tuhan, tapi mamanya adalah seorang percaya yang sangat baik. Saudara, setelah Agustinus nanti bertobat, dia menulis sebuah buku yang diberi judul Confessions, di mana dia menceritakan bagaimana Tuhan menuntun dia sampai percaya kepada Yesus. Di halaman pertama dari buku itu, dia menulis, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, dan hati kami gelisah sampai menemukan ketenangan di dalammu. Saudara, Agustinus mengalami itu dengan sangat kuat sekali sepanjang hidupnya. Dia adalah orang yang sudah mencoba segala yang ditawarkan oleh dunia. Dia bersenang-senang, hidupnya liar sekali. Di usia remaja dia berhubungan dengan banyak wanita sampai dia punya anak di luar nikah. Dia juga tertarik dengan berbagai agama, filsafat yang melawan kekristenan. Dia mempelajarinya, dia dipengaruhi olehnya. Dia juga orang yang sangat brilian, sangat sukses di dalam karirnya. Dia menduduki posisi yang tinggi sekali dan dia kenal dengan orang-orang paling berpengaruh di Kekaisaran Roma. Saudara, maka semua yang dunia tawarkan dia sudah coba. Tetapi dia menemukan hatinya kosong dan gelisah. Sampai akhirnya Agustinus mulai tertarik dengan khotbah dari Uskup Ambrosius yang sangat pandai. Dia tertarik, dia mendengarkan khotbah-khotbahnya, tetapi tetap dia tidak percaya. Hatinya gelisah terus, tapi dia tidak bisa menemukan apa yang dia cari. Sampai satu kali saudara, Agustinus sedang berada di sebuah taman. Dan dia merenungi jalan hidupnya yang kacau sekali. Dia ingat betapa mamanya seringkali menangis berdoa untuk dia. Dia tahu betapa hidupnya hancur berantakan, tapi dia tidak bisa melihat jalan keluar. Dia frustasi dengan hidupnya, dia menangis sendirian di taman itu. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang anak perempuan kecil. Ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah. Seperti sebuah nyanyian, berulang-ulang terus menerus kalimat itu didengar dia. Dia ingat-ingat tidak pernah ada lagu seperti itu. Tidak pernah ada permainan anak seperti itu. Dia juga tidak bisa melihat siapa anak yang menyanyi. Di mana suara dari mana asal suara itu. Tapi suara itu seperti terus berulang-ulang. Ambillah dan bacalah. Dan Agustinus kemudian memutuskan ini pasti suara dari Tuhan. Maka kemudian dia segera ambil Alkitab. Dia buka dan ayat pertama yang dia lihat. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Dia baca itu. Dia berhenti di sana. Dan dia bilang dia tidak perlu lagi meneruskan baca. Karena saat itu juga dengan segera semua keraguan dalam hatinya menghilang. Dia melihat hidupnya yang gelap. Jalan keluarnya bukan agama. Bukan kebebasan semau dia. Tetapi mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Sejak itu Agustinus sungguh-sungguh bertobat. Dia menjadi elder, dia menjadi uskup, dia melayani Tuhan lebih dari 40 tahun sampai dia meninggal. Dan pengaruhnya sampai hari ini sangat besar sekali di dalam pemikiran Kristen. Roma 13 ayat 13 sampai 14 bukan saja menuntun Agustinus kepada iman, tetapi juga merupakan ringkasan hidup dia. Ayat 13 ini saudara menggambarkan hidup dia yang dulu. Pesta pora dan bermabuk-mabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati,
Itu hidup dia yang dulu. Dan ayat 14 menggambarkan hidup dia yang kemudian. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan tidak mempedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan dari setiap kita. Menyadari keberdosaan kita dan menerima anugerah Tuhan bagi hidup kita. Saudara, hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Ini adalah masa Advent, artinya penantian. Kita bukan menantikan Yesus lahir lagi. Dia sudah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, hidup di tengah manusia, menanggung penderitaan, mati di salib, bangkit untuk menyelamatkan kita. Itu sudah terjadi. Kita tidak menantikan itu lagi. Tetapi kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu itu memberikan panggilan pada kita. Terus menerus, sampai hari ini. Untuk percaya dan mengenakan Yesus Kristus. Hidup menurut hukum Kristus. Menerima anugerahnya. Sambil kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Hari keselamatan yang sudah semakin dekat itu. Surah ayat ini memang ditujukan pada orang Kristen. Bukan bagi saudara yang belum percaya. Tapi Tuhan memakai ayat ini untuk membawa Agustinus yang saat itu belum percaya menjadi percaya. Maka kalau hari ini Tuhan juga bicara kepadamu, siapapun, untuk meninggalkan hidup kegelapan, meninggalkan dosamu, dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus, menerima anugerahnya dan hidup berdasarkan anugerahnya. Jangan bilang nanti, jangan bilang tunggu, karena sekarang waktunya sudah semakin dekat. Do you know what time it is? Hari sudah jauh malam, kata Paulus, telah hampir siang. This present evil age, zaman sekarang yang penuh kejahatan ini sudah hampir berlalu. Dan hari Tuhan akan segera tiba. Bagaimana kita akan hidup? Saya berdoa Natal kali ini kembali menjadi momen Tuhan membangunkan setiap kita. Dari tidur kita, dari keterlenaan kita di dalam dunia. 2 reflection questions bagi kita. Boleh saya minta musik mengiringi? Yang pertama, saudara mari ambil waktu untuk teduh dan kita masing-masing ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Do you know what time it is? Tahukah saudara waktu apa sekarang ini? Apakah kita hidup dengan kesadaran hari Tuhan sudah dekat? Cara hidup seperti apa yang pantas ketika kita tiba di hari itu bersama dengan Tuhan? Akankah kita hidup seperti hari ini? Atau kita akan hidup dengan cara yang berbeda? Kalau kita tahu bahwa cara hidup kita hari ini sangat tidak pantas, sangat tidak layak di hadapan Tuhan, Paulus memanggil kita, bangun. Hari keselamatan itu sudah sangat dekat. Apakah kita hidup dengan kesadaran itu? Atau bagi kita Tuhan sepertinya tidak akan datang-datang. Dan kita boleh terus hidup semau kita. Dan yang kedua, saudara, berdoa agar Tuhan menolong kita hidup mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hidup berdasarkan hukum agama. Bukan hidup dengan kebebasan semau kita. Tapi berdasarkan Injil, mengenakan Tuhan Yesus Kristus, ikut hukum Kristus. Ada anugerah bagi kita. Dia menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak membiarkan kita seadanya. Masing-masing ambil waktu berdoa dan nanti saya akan tutup dalam doa.
Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dalam hidup kami ada panggilan Tuhan untuk kami boleh percaya. Tuhan, kami orang berdosa, kami orang yang tidak layak, tapi Engkau mengasihi kami. Tolong kami yang sudah percaya ini terus menerus hidup berdasarkan kasih-Mu itu, berdasarkan Injil-Mu itu. Kami tidak mau hidup diatur dengan berbagai hukum agama, seolah-olah Engkau akan membuang kami, seolah-olah Engkau akan tidak mengasihi kami lagi ketika kami berbuat dosa. Tapi juga jangan biarkan kami hidup dengan penuh kebebasan semau kami. Tapi biar kami sadar ya Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya, tapi Engkau mau membentuk kami, juga mempersiapkan kami untuk berjumpa denganmu satu kali nanti. Tolong kami untuk hidup dengan cara yang pantas, seperti kami nanti berjumpa denganmu. Tuhan, beri kami hikmat bagaimana kami harus hidup dalam dunia ini. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang yang bijak. Siapkan kami ya Tuhan untuk berjumpa denganmu. Dan biarlah Tuhan momen Natal ini, sekali lagi Tuhan Kau membangunkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.